saya Nurul Hamdia, NIM 2003102182. Saya Khairul Nurfatika Sari dengan NIM 2003102176. Dan saya Alvita Bella Santika dengan NIM 2003102184. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Di sini kami akan mendiskusikan kasus mengenai pelemahan rupiah belum berakhir. Bank Indonesia harus bagaimana? Sumber CNBC Indonesia. Yuk kita lihat cuplikan video dari kasus tersebut. Ini kira-kira dampaknya terhadap makroekonomi dan sendiri terhadap masih ngomongin rupiahnya, regulasi dari moneter sendiri terhadap pelemahan BI. Bagaimana sih menurut kalian sebenarnya kalau kita ngomongin soal pelemahan rupiah itu? Menurut saya, soal pelemahan rupiah itu tidak hanya angkanya ya, tapi sebenarnya lebih kepada seberapa cepat turun dan naiknya itu. Kan juga tidak benar jika volatilnya itu sejauh apa. Mungkin sebenarnya kalau melemah, tapi melemahnya itu melemah itu stabil tetapi sedikit-sedikit. Tapi ini sudah terlalu volatile menurut saya. Artinya sebenarnya ketika awal tahun rupiah sudah lumayan cukup kuat di bulan Februari, kemudian jatuh parah di bulan Juli, kemudian Agustus lebih parah lagi di September. Ya, artinya kalau terus-terusan lemah. Yang kulihat dari berita kemarin itu selisihnya itu lumayan besar sih, karena rupiah sempat tembus 14.600 di tahun ini, dan di April kemudian kita justru kebalikannya menjadi 15.600. artinya itu sudah menurun sekitar 6%. Kita lihat aja bergerak dari bulan Mei ke Agustus. Itu sudah sangat volatil ya, karena di bulan April itu rupiah sudah sangat kuat, dimana yang masih 14.000 kemudian ketika turun itu ke 15.000. Nah kemudian ke 15.500, lanjut ke 15.600, dan ini terlalu cepat jaraknya ya. Memang kalau sebenarnya bukan hanya persoalan Indonesia, ada begitu banyak kelemahan yang lainnya. Bagaimana sih tanggapan kalian terkait fundamentalnya rupiah? Sebenarnya memang bagus atau sebenarnya juga volatilitas yang tinggi ini mencerminkan bahwa fundamentalnya tidak sebaik itu? Sebenarnya kalau kita lihat fundamental dari sisi pertumbuhan ekonomi itu, dari sisi inflasi juga oke, tetapi mungkin kita lihat agak ekspor mungkin, dan ekspor kita akan lihat dari harga komoditas sudah mulai menurun. Nah di sini artinya bahwa kalau komoditas itu menurun, sokongan dolar, pasukan dolar ke kita melalui ekspor itu juga akan melemah. Waduh, ini sudah zona merah nih. Harus dilihat bahwa sudah bahaya dibandingkan tahun lalu yang semuanya sangat positif. Menurut kalian, rupiah 15.600 itu patut dikhawatirkan nggak sih? Terhadap respon dari pemerintah dengan sudah menyentuh level yang cukup mengkhawatirkan, dan juga seperti yang Fatika katakan tadi, volatil gitu ya. Seperti melihat otoritas dari moneter menanggapi hal ini, karena di satu sisi sebenarnya suku bunga sudah stuck nih, ditahan dari Januari di 5,75%. Maksa dulu kalau statement baik sejauh ini memang fokus. Stabilitas rupiah itu menjadi fokus mereka lagi, tidak lagi inflasi ya, karena inflasi juga sudah jauh melanda. Bahwasanya berkali-kali bilang suku bunga itu bukan alat untuk satu-satunya menjaga rupiah, karena mereka akan memilih untuk intervensi di pasar. Mana sih analisanya terhadap regulasi dari moneter sendiri terhadap pelemahan Bank Indonesia?
emang bener ya kalau suku bunga tuh emang harus tetap ditahan di 5,75. Ya gimana, karena sebenarnya respon Bank Sentral itu sebenarnya memang Bank Sentral sudah mempertahankan 5,75 karena ekonomi kita ini masih robust ya, jadi ekonomi kita ini masih tumbuh habis gitu, inflasi kita juga terjaga. Kalau secara makroekonomi yang dalam domestik sendiri belum ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga, gitu mungkin tekanan utamanya dari rupiah gitu ya. Bank Indonesia juga melihat tekanan rupiah ini mungkin bisa dipagari dengan triple intervention, tapi sampai saat ini mungkin diharapkan Bank Indonesia belum tercermin sempurna. Walaupun mungkin mulai kelihatan nih pelan-pelan, tapi ya kita mengharapkan rupiah itu bakal balik menguat ke level yang lebih baik gitu. Soalnya ketika rupiah itu melemah, ikut menyeret pasar keuangan lain termasuk pasar modal. Kemungkinan sih investor juga bakal keluar dari pasar modal. Maksudnya ketika memang mereka saat ini dalam dolar, walaupun mereka dapat menaikkan di pasar modal Indonesia, ketika emang uang itu bisa dibalikin ke dalam dolar, kan ada ini apa namanya yang splitnya itu yang turun. Jadi oke, cuannya mereka juga turun gitu, dan mereka lebih baik pilih ke investasi yang lain, dan itu bisa menjadi tantangan juga sekarang. Berandai-andai katanya kan lagi era higher for longer. Nah sekarang kan pertahanannya lagi ditahan nih sama Fed Fund Rate Federal Reserve di 5,25 sampai 5,5. Tapi kan udah semua orang bilang bahwa ada kenaikan 25 basis poin 25 pips di bulan November 5,75. Kalau naik B7 Director-nya juga 5,75, walaupun enggak secara langsung nanti itu mempengaruhi ada sentimen developing market emerging market Indonesia ngasih rupiah 5,75, developed market kayak US ngasih 5,75. Mengapa tidak langsung mengembangkan pasar? Nah itu gimana nasib rupiah pada bulan November itu yang menjadi salah satu mungkin konsen terbesar. Sepertinya dalam sejarah belum ada ya namanya level yang sama dengan kita, the Fed dan B rate. Ya mungkin menarik ke belakang juga mungkin agak susah karena sepertinya enggak ada, dan ini yang membuat menjadi sangat bahaya karena lebih kepada inflasi Amerika ini yang belum turun. Sebenarnya bagi kita inflasinya sangat tinggi dan pasar tenaga kerjanya ini masih sangat panas karena Amerika ekonominya juga masih kencang-kencang aja, walaupun jadi suku bunganya sudah sangat tinggi tapi ekonominya itu belum meninggi. Artinya bahwa selama investor dan kita tidak tahu untuk presiden selanjutnya mungkin yang kuat, apalagi agak susah, jadi mungkin investor menunggu saja daripada kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Menurut kalian nih dari sektor eksternal, kira-kira dampak terhadap makroekonomi Indonesia sendiri kira-kira gimana sih? Sebenarnya gini, rupiah pergerakannya kira-kira gimana sampai akhir tahun, dan evaluasinya juga mungkin terhadap devis hasil ekspor sudah diterapin dari bulan Agustus. Gimana sejauh ini udah bagus terhadap cadangan devisa kita. Bagaimana sih kira-kira last resort pertolongan untuk rupiah? Karena gonjang-ganjing ditambah lagi internal tahun politik juga di tahun depan. Gimana kalau sudah orang banyak, mengapa ini bisa tembus rupiah 16.000 nih? Tapi sebenarnya kita berharap jangan kita
sampai ke sana ya, karena ini artinya kan sudah sangat tinggi, walaupun yaitu volatilitasnya kita tidak tahu, dan kemungkinan kenaikannya ada begitu banyak tekanan nih ke depan. Dampaknya akan seperti apa belum terlihat juga, sementara inflasi Amerika suku bunganya masih tinggi, dan ada politik yang kemungkinan senjata utama berharap bahwa semakin banyak eksportir yang mau menaruh dana ke kita. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.